Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Regita. Saya dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Offering A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Ilmu Negara yang dibina oleh Ibu Desinta Dwi Rapita. Sebelum kita membahas mengenai pembagian kekuasaan, kita akan membahas mengenai pengertian dari kekuasaan itu sendiri. Nah, pengertian kekuasaan itu apa sih? Nah, kekuasaan itu merupakan suatu kewenangan milik perorangan atau individu maupun suatu kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas kekuasaan menurut para ahli. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan itu ialah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan itu tidak boleh dijalankan melebihi dari yang telah diperoleh, atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain dengan keinginan dari pelaku. Jadi tidak boleh digunakan untuk keinginan dari individu. Saya akan menjelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia. Banyak orang yang mengira pembagian kekuasaan di Indonesia ini menganut konsep trias politika dengan konsep pemisahan kekuasaan. Padahal dalam pelaksanaan trias politika menurut Montesquieu di Inggris ini itu menciptakan bahwa tiap-tiap kekuasaan itu tidak dapat terpisah dan kekuasaan itu tidak dapat berdiri sendiri, seperti bagian eksekutif memiliki kekuasaan bagian legislatif maupun pada yudikatif. Nah, dalam sistem presidensial di Indonesia ini tidak menganut dari trias politika. Begitu pula dengan sistem parlementernya, karena sistem parlementer di Indonesia ini memiliki ciri tersendiri. Yang pertama itu pertanggungjawaban presiden kepada MPR, dan yang kedua itu kedudukan presiden sebagai mandataris pelaksana garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang dapat dilihat pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintahan di Indonesia itu ialah presidensil. Karena presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri adalah pembantu presiden. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban presiden kepada MPR, maka eksekutif dijatuhkan oleh lembaga lain. Artinya, eksekutif ini dapat dijatuhkan oleh lembaga negara yang lain. Oleh karena itu, sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut dengan kuasi presidensil. Nah, kuasi presidensil ini merupakan variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem kuasi presidensil ini, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan yang dibantu oleh menteri dalam suatu kabinet yang dibuat oleh presiden. Indonesia secara institusional, lembaga-lembaga negara ialah suatu lembaga-lembaga yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari lembaga yang lain. Tetapi dalam menjalankan kekuasaan itu atau kewenangannya itu, lembaga negara tidak terpisah atau terlepas dari bagian yang lain secara mutlak. Hal itu dapat menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut doktrin pemisahan kekuasaan, yang artinya Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas pembagian kekuasaan yang menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur dalam hubungan serta kekuasaan di antara badan-badan kenegaraan seperti MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, dan MK, serta DPD. Nah, selain itu, pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdapat dua jenis pembagian kekuasaan, sama seperti yang di atas tadi, yaitu pembagian secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal ini ialah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan secara horizontal ini dilakukan pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat. Jadi tetap horizontal ialah yang sederajat. Jadi pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud ialah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. 6 kekuasaan negara ini antara lain, yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
Kekuasaan ini itu dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ini. 3. Kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan ini itu diberi kuasa untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana telah ditegaskan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat itu kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan ini untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini itu dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dijelaskan pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa atau mengelola pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan dan yang bebas dan mandiri. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah mengenai kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Jadi, pada dasarnya pembagian kekuasaan secara horizontal dapat dilihat pada tingkatan pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga daerah yang sederajat, seperti pemerintahan daerah, yaitu terdiri dari kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan provinsi seperti gubernur atau wakil gubernur dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kabupaten atau kota pada bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, provinsi atau kabupaten kota. Nah, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada pemerintahan yang vertikal, pembagian kekuasaan ditentukan oleh pemerintahan pusat dan hubungan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten atau kota yang terjalin suatu koordinasi atau pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini berupaya untuk menyeimbangkan daripada desentralisasi di Indonesia. Karena dengan adanya pembagian tersebut, pemerintah pusat dapat menyerahkan kewenangan pemerintah daerah otonom atau provinsi atau kabupaten atau kota untuk mengurus atau mengatur urusan pemerintahannya sendiri, kecuali berkaitan dengan politik luar negeri, dalam hal moneter, pertahanan, keamanan, yudisi, agama, dan fiskal. Hal tersebut juga terdapat pada pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Selain itu, pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan kepada masyarakat maupun pemerintahan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Terima kasih.